Yang kelima ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang kelima Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian atau Kementan Jakarta. Ahok hadir di ruang sidang sesuai dengan jadwal persidangan pada pukul 9 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Sidang kelima ini rencananya akan menghadirkan 5 saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yakni Pedri Kasman SP, Wiliudin Abdul Rashid Dhani, Muhammad Burhanuddin yang sempat izin karena sakit pada persidangan Selasa 3 Januari lalu. Sedangkan 2 saksi lainnya adalah Irena Handono dan Ibnu Baskoro. Kelimanya adalah saksi pelapor dari Jaksa Penuntut Umum yang melaporkan Ahok atas tuduhan penodaan agama. Sementara pengamanan sidang kelima Ahok dibagi atas 4 ring, yakni di area persidangan, di dalam auditorium, di depan pagar area Kementan, dan di luar area Kementan atau di Jalan HM Harsono, Jakarta. Sekitar 2.500 aparat gabungan mengamankan persidangan kali ini. Polisi memisahkan 2 kelompok massa yang turut hadir di luar persidangan dengan kawat berduri. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang kelima Ahok, kita segera bergabung dengan rekan Marcelina Gita yang berada di Gedung Kementan Jakarta. Gita, dari 5 saksi yang dihadirkan oleh jaksa, sudah berapa saksi yang memberikan kesaksian hingga saat ini dan bagaimana keterangan mereka? Sejauh ini masih ada 1 saksi pelapor saja yang didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, yakni Pedri Kasman, sekretaris dari pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tadi Pedri sudah memberikan keterangannya sejak pukul 9 pagi hari tadi hingga saat ini sudah pukul 12, menandakan bahwa sudah 3 jam Pedri ini diberikan pertanyaan baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum maupun juga Majelis Hakim. Ada beberapa poin tadi yang sempat saya catat pada saat di ruang persidangan. Beberapa hal yang ditekankan adalah ini untuk melihat unsur penistaan agama, karena yang dilaporkan oleh Pedri Kasman ini terkait dengan adanya unsur penistaan agama. Tadi sempat lebih diperjelas kembali bahwa menurut Pedri Kasman, unsur penistaan agama ini ada pada video Ahok di menit ke-24, tepatnya di detik ke-20 hingga ke-33. Sehingga dalam rentan waktu itulah yang menurut oleh Pedri Kasman, di rentan waktu itulah kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama ini menyinggung agama Islam dan menistakan agama. Kemudian motivasi dari pelaporan yang disampaikan oleh Pedri Kasman ini adalah terkait dengan merasa terhina karena kitab suci agama Islam ini dinistakan. Kemudian tadi beberapa hal juga yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Pedri Kasman ini merupakan sekretaris dari pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan ditanyakan apakah sebenarnya pelaporannya ini murni pribadi atau memang berdasarkan atas kesepakatan dari PP Muhammadiyah. Namun disampaikan oleh Pedri Kasman ini adalah murni pribadi pelaporan yang disampaikannya karena merasa terhina atas apa yang disampaikan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan disampaikan juga oleh Pedri Kasman bahwa ia meyakini tidak hanya pidatonya di Kepulauan Seribu saja, namun dalam e-book yang dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama, kemudian juga beberapa pertemuan lainnya disinyalir oleh Pedri Kasman adalah hal-hal yang menjurus kepada penistaan agama, sehingga itu adalah hal-hal tadi yang ditekankan oleh Pedri Kasman terkait dengan unsur penistaan agama atas pelaporannya kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sedangkan kemudian tadi Pedri Kasman sendiri dicecar oleh kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama yang menyatakan bahwa tadi sempat diperdalam kembali terkait dengan pengetahuan dari pelapor Pedri Kasman terhadap jurisprudensi dari pasal 156A KUHP. Namun disampaikan oleh Pedri Kasman ini tidak terlalu mengetahui secara detail terkait dengan hal-hal hukum. Kemudian satu hal lagi tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum, ini ada perdebatan sedikit terkait dengan link yang disampaikan oleh Pedri Kasman dalam berita acara pemeriksaan. Disampaikan oleh Pedri Kasman bahwa ia mengutip link YouTube
ini kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun ternyata link yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan ini bukanlah link YouTube dari Pemprov DKI Jakarta. Sehingga ini tadi yang ditekankan sekali oleh pihak kuasa hukum bahwa dari laporan dan juga berita acara pemeriksaannya ini berbeda. Dan namun sampai saat ini sidang masih berlangsung dan majelis hakim saat ini tengah memberikan pertanyaan kepada pelapor, khususnya saksi pelapor Pedri Kasman terkait dengan laporannya kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama. Satu hal lagi bahwa tadinya ada 5 saksi pelapor yang akan dihadirkan dalam persidangan lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama, namun ternyata yang dikonfirmasi hanya 3 saja yang dapat hadir dalam persidangan hari ini, yakni Pedri Kasman, Burhanuddin, dan Wilyudin Abdul Rashid. Sedangkan untuk kedua saksi pelapor lainnya, yakni Ibnu serta Irena Handono, ini belum memberikan konfirmasi atas kedatangannya. Rike. Gita, bagaimana dengan kondisi para pendukung Ahok dan pengunjuk rasa di luar sidang? Sampai saat ini untuk kondisi di luar gedung Kementerian Pertanian, baik itu kelompok massa pendukung Ahok serta kelompok massa yang menuntut atas proses hukum Ahok masih terus menyampaikan orasi dan juga tuntutannya. Di mana untuk massa pendukung Ahok meminta agar Ahok ini segera dibebaskan dari segala macam tuntutan maupun juga dakwaan. Namun sedangkan dari pihak massa yang menuntut akan proses hukum Ahok ini meminta agar Ahok segera diadili dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dan namun sejauh ini situasi masih kondusif karena kedua kelompok massa ini dibagi atas 2 ruang. Dan ini dibagi jarak 1 kilometer antara kelompok massa pendukung dengan kelompok massa yang menuntut proses hukum Ahok. Bahkan pengamanan begitu disiagakan sekali dari aparat keamanan gabungan, baik itu dari pihak Polda Metro Jaya, dari pihak Polres Jakarta Selatan, dan juga dari pihak Polsek, karena total ada 2.500 pengamanan tentunya untuk menjaga agar berlangsungnya sidang ini dengan aman dan juga kondusif. Sejauh ini situasi di luar gedung Kementerian Pertanian masih kondusif dan dari kedua pihak tetap diberikan ruang oleh pihak aparat keamanan untuk bisa menyampaikan tuntutan dan juga orasinya. Rike. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina Gita. Pemirsa, kepolisian memberlakukan pengalihan arus kendaraan di sekitar gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang menuju Ragunan dan Fatmawati menuju Ragunan ditutup selama sidang berlangsung. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan lantaran adanya aksi massa pro dan kontra terhadap kasus penodaan agama di depan gedung Kementerian Pertanian. Jalanan di depan gedung Departemen Pertanian ditutup total. Polisi tidak ingin mengambil resiko karena pada sidang pekan lalu sempat terjadi kericuhan kecil antara 2 kelompok yang berbeda pendapat. Bus Transjakarta yang biasanya melewati jalur Kebun Raya Ragunan pun harus memutar balik. Bus Transjakarta berhenti di halte bus SMK 57 Jakarta.